Pemirsa, Polda Sumatera Selatan terus mendalami kasus sumbangan bodong 2 triliun rupiah dari keluarga pengusaha Akiditio. Meski Kapolda telah memaafkan Herianti, kasus ini tetap akan dilanjutkan dengan memeriksa sejumlah saksi. Polda Sumatera Selatan mengirimkan psikolog untuk memeriksa kejiwaan putri pengusaha Akiditio Herianti yang sebelumnya mengaku tidak sehat sehingga mengganggu pemeriksaan. Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Supriyadi menjelaskan penyelidikan dugaan sumbangan bodong 2 triliun ini akan tetap dilanjutkan, namun masih menunggu hasil serangkaian pemeriksaan kesehatan serta kejiwaan psikologi Herianti. Hasilnya masih nunggu karena kan tidak bisa masuk keluar. Yang kedua, kita juga meminta bantuan kepada psikologis yang ada di Jakarta terkait dengan tambahan-tambahan untuk pemeriksaan khususnya terkait psikologi. Hari ini progresnya baru itu karena yang bersangkutan belum bisa ya. Terkait sumbangan bodong 2 triliun ini, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Eko Indra Heri juga telah meminta maaf karena telah membuat gaduh di masyarakat. Kapolda Sumsel mengaku tidak hati-hati saat menerima sumbangan dari keluarga pengusaha Akiditio. Ini terjadi karena ketidakhati-hatian saya selaku individu ketika mendapatkan informasi dari awalnya adalah Ukadinkes menghubungi saya karena akan ada sumbangan dari keluarga ini yang disampaikan melalui Bapak Profesor Hadi. Terima kasih, sekali lagi saya mohon maaf atas kegaduhan ini, walaupun ini sifatnya pada pribadi, tetapi saya tidak lepas jabatannya sebagai Kapolda. Oleh karena itu, mudah-mudahan ini pengalaman yang luar biasa bagi saya pribadi, bagi seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia. Polemik sumbangan bodong ini bermula saat keluarga Akiditio menyumbang 2 triliun rupiah untuk penanganan COVID-19. Sumbangan diserahkan ke Polda Sumatera Selatan 26 Juli lalu. Berita sumbangan bernilai fantastis ini pun viral di media sosial. Namun ternyata sumbangan ini tak kunjung cair. Polisi pun memanggil sejumlah anggota keluarga Akiditio untuk diperiksa. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Ingin viral di media sosial, seorang remaja tewas setelah menantang maut di Tangerang, Banten. Korban bersama 7 temannya menghadang truk yang sedang melaju demi konten, namun naas justru tewas tertabrak. Video remaja yang tewas setelah mengadang truk di Jalan Raya Cisauk, Tangerang, Banten ini viral di media sosial. Rekaman diambil oleh rekan korban dari seberang jalan untuk kebutuhan konten media sosial. Dalam video, 2 remaja mengadang truk yang sedang melintas secara mendadak. Namun naas, truk tidak sempat berhenti dan menabrak keduanya. 1 remaja tewas, sementara 1 lainnya terlempar. Hasil penyelidikan polisi, korban dan 7 remaja lainnya sengaja membuat video menantang truk untuk diunggah di media sosial. Setelah kita tanyakan ke saksi-saksi bahwa video itu sempat dibuat seketika kelompok pemuda melakukan pemerintahan suatu truk dan dibuat untuk konten YouTube dengan cara memberhentikan secara mendadak. Polisi pun kemudian mengidentifikasi truk dan mengamankan sopir untuk dimintai keterangan. Orang tua sebaiknya mengawasi pergaulan putra-putrinya, termasuk dalam membuat unggahan di media sosial untuk menghindari pembuatan konten yang membahayakan diri sendiri atau orang lain. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap oleh polisi karena menganiaya kekasihnya hingga terluka. Pria tersebut kesal lantaran kerap ditagih untuk menikahi korban. Polisi menangkap seorang pria yang menganiaya kekasihnya hingga terluka di Makassar, Sulawesi Selatan. Pria ini mengaku kesal dan emosi terhadap korban karena korban kerap meminta segera dinikahi. Namun pria ini tidak mau menikahi korban karena menuduh korban terlibat jaringan prostitusi online. Ini merupakan suatu pasangan yang sedang berpacaran. Namun pihak terlapor ini menuduh korban salah satu perempuan yang pernah melakukan hubungan intim dengan orang lain atau BO, prostitusi online. Kemudian korban ini tidak terima dan mau dinikahi sehingga percekcokan terjadi dan akhirnya dilakukan penganiayaan oleh tersangka ini.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku ditahan polisi dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap seorang preman di Palembang, Sumatera Selatan yang kerap mengancam warga dengan mengacungkan senjata tajam. Saat tertangkap, preman tersebut mengaku memalak warga karena butuh uang untuk istrinya yang sedang hamil. Video yang menunjukkan seorang pemuda mengacungkan senjata tajam di tengah keramaian di Palembang, Sumatera Selatan viral di media sosial. Preman ini sering meminta uang kepada warga sambil mengancam dengan pedang atau celurit. Sasarannya pedagang, sopir angkot, hingga warga yang melintas. Bahkan pelaku pernah menghancurkan etalase pedagang karena tidak diberi uang. Aksi pemalakan yang viral ini langsung ditindaklanjuti kepolisian. Pelaku tidak berkutik saat ditangkap polisi di kediamannya. Saat digelandang ke kantor polisi, pelaku mengaku memalak karena butuh uang untuk membiayai persalinan istrinya. Preman ini juga sempat menangis, menyesali perbuatannya karena tidak bisa menemani istrinya melahirkan. Jak mana kau? Tobatnya, ampunnya? Tobatnya, ampunnya. Ansapnya tidak? Ansapnya. Duit. Mau cari uang. Ya, tapi siapa yang diminta uang siapa? di mobil angkot. Mobil angkot. Ya, dikasih 2.000. Tahu itu perbuatan salah? Iya, salah. Tahu. Kenapa masih dilakukan? Enggak lagi. Butuh apa uangnya? Untuk ini. Kenapa istrinya? Istri saya lagi hamil. Pengancaman dan pengerusakan dari toko atau warung yang terhadap korban. Merasa dia preman ataupun ya pelaku lah ya, mungkin merasa hebat dia mengacungkan tombak ini dengan parang, lalu mengacungkan itu dan merusak instalasi dari rumah dari korban, uang yang dimiliki oleh korban tadi. Polisi menyita barang bukti sebilah pedang dan celurit serta tombak yang dibawa pelaku saat memalak warga. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Seorang lurah di Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang diduga meminta uang pelicin pada warga yang sedang mengurus surat keterangan ahli waris. Video pungutan liar oknum lurah tersebut terekam dalam video amatir dan viral di dunia maya. Assalamualaikum. Pungutan liar dalam sistem birokrasi masih ditemukan di Kota Tangerang, Banten. Seorang lurah di Kecamatan Ciledug diduga meminta uang pelicin pada warga yang sedang mengurus surat keterangan ahli waris. Kan perlu tanda tangan buat. Pelaku yang diduga Lurah Paninggilan Utara ini tidak menyadari aksi punglinya direkam warga. Dalam rekaman video amatir, oknum lurah meminta biaya sebesar Rp250.000 agar surat keterangan ahli waris bisa ditandatangani. Oh, katanya nggak bisa. Iya, maksudnya ada fee-nya ya Pak? Ya ada. Cuma ada fee-nya. Fee-nya apa? Maksudnya buat apa Pak fee-nya? ya sedikit aja ngasih duit dah. Tadi dia dengar bilangnya 250.000. Iya. Itu buat apaan maksudnya? Ya, nah, setahu saya ini gratis Pak. Di semua kelurahan. Gratis? Iya. Bapak kan ibaratnya aparat. Ini lagi kesusahan ini Pak. Masih pada kecil-kecil, masih butuh biaya gitu loh. Kalau namanya gratis ya jangan ada nominalnya. Video pungli oknum lurah menyebar di media sosial dan menjadi perhatian publik. Pihak kecamatan memanggil oknum lurah itu dan meminta klarifikasi. Kasihan ini, yatim. Ya iyalah, masih pada sekolah. Udah nih ya. Oke. Gitu. Dan memang ada kejadian semacam itu. Saya sudah mulai menelusuri kaitan dengan kejadian itu. Mudah-mudahan minggu ini kita bisa tahu pokok permasalahan yang terjadi sampai ada informasi pungli yang dilakukan oleh salah satu oknum yang berada di Kelurahan Paninggilan Utara. Untuk pendalaman kasus oknum lurah pelaku pungli kini diminta keterangan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Tangerang. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, pemakaman jenazah positif COVID-19 di Batubara, Sumatera Utara ricuh. Kami akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah di iNews Malam.